Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Sistem Informasi Geografis atau GIS. Di pertemuan yang ketiga pasca UTS. Jadi mungkin video ini nanti kalian nonton ketika akan praktikum yang kedua. Jadi minggu lalu itu praktikum, minggu lalu teori sesungguhnya. Tapi minggu lalunya lagi itu praktikum dan minggu ini itu praktikum. Nah, jadi saya agak lambat untuk mengupload videonya, tapi ini bisa kalian gunakan sebagai materi atau contoh atau apa ya, atau referensi yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian tonton untuk mengerjakan praktikumnya. Oke, jadi kita masih sama, kita masih menggunakan Python dan RMap-nya yang kita gunakan adalah masih sama juga. Project sudah jadi, project bentar saya coba cari dulu. Project peta Indonesia. Nah, itu peta Indonesia semuanya ini sudah ada saya taruh di e-learning. Jadi silahkan di-download. Ini akan kita gunakan sampai dengan kita UAS nanti. Nah, jadi kita sampai UAS nanti kita Python, kita coba menarik data atau melihat data atau nanti minggu depan bahkan kita nanti menambahkan data, mengurangi data, ngapus data itu nanti minggu depan. Nah, dari project yang sudah cukup lengkap ini. Nah, makanya project yang saya pakai ini karena projectnya juga lengkap. Kalau yang kita buat sebelum UTS kan banyak project-project yang save-nya cuma satu gitu ya. Nah, itu juga nggak banyak. Nah, memang memerlukan waktu lama untuk mengerjakan project di RMap itu jika ingin komplit seperti ini cukup lama. Jadi kita pakai project yang sudah jadi juga, yang sudah jadi saja maksudnya. Oke, kita lanjut materinya. Kita buka dulu Python-nya. Ingat Python yang kita pakai ini idle Python GUI. Jadi kalau kita buka share administrator, buka biasa juga sesungguhnya nggak apa-apa. Oke, tunggu sebentar. Oke. Oke, ini. Nah, jadi pastikan Python yang kita pakai itu Python 2.7.3. Jadi kalau yang kita install kemarin 3.8 gitu ya, nggak dipakai yang itu, kita pakainya yang ini. Karena beberapa perintah untuk ke RMap yang terkoneksi dengan RMap itu nggak jalan di Python yang 3.8. Oke, kita buat satu file baru lagi. New window. Untitled. Sesungguhnya kita bisa ngerjakan langsung di sini, tapi kita pisahkan saja, membiasakan saja kita pisahkan project dengan tampilan nanti. Jadi ngeditnya enak gitu. Ngeditnya enak. Ngetik-ngetiknya gantinya enak. Oke, kalau sudah kita simpan. Jadi apa nih ya? Saya simpan di D saja. Jadi latihan keberapa sudah nih? Karena ini pertemuan pasca UTS-nya yang ketiga, latihan 3 saya buat. Oke, kita buat latihan 3, boleh ditambah ekstensinya juga nggak apa-apa. Latihan 3.py Python gitu ya. Save. Oke. Hari ini ngapain? Hari ini kita coba buat kita menarik data lagi. Kalau kalian perhatikan tadi di sini ada beberapa save. Ini yang .shp ini, beberapa save. Kita coba ngelihat isi datanya dari masing-masing save ini. Misalkan kita mau yang provinsi, kita mau lihat isinya nanti apa saja fieldnya di dalam situ, di dalam provinsi itu, tipe datanya apa. Nah, itu yang kita coba lihat. Kita coba seperti biasa, kita import arc python py. Nah, ini pastikan bisa, kita simpan. Oke, kemudian arpy titik env titik workspace sama dengan letak lokasi peta Indonesia kalian. Workspace.
Oke, saya lihat dulu letaknya, saya punya itu kalau nggak salah di D. Nah, ini di D, GIS peta Indonesia. Kalau kalian sesuaikan dengan tempat kalian naroknya ya, di mana. Oke, garis miring, garis miring. Oke, kemudian kita buat yang mau kita tampilkan. Kita bikin variabel field, kemudian arcpy titik list field. Nah, jadi field ini gitu. Listnya isinya nanti apa? Kita pilihnya yang provinsi. Nanti bisa yang lain juga ya. Nah, Indonesia, kita lihat. Indonesia underscore prop titik shp. Nih, Indonesia prop titik shp. Oke, yang provinsi ya. Yang lain juga bisa sesungguhnya. Nah, tapi kita contohin satu aja dulu. Indonesia underscore prop, provinsi maksudnya prop itu titik shp. Oke, tutup kurungnya. Oke, kita lakukan perulangan untuk menampilkan isi dari fieldnya tadi. For field in field. Oke, isinya apa? Di dalam perulangan itu kita mau cetak, print, buka kurung, tutup kurung. Di dalamnya, oke, kita bikin dia data yang pertama. Data yang pertama itu data yang ke-0. Data yang pertama nanti apa? Nanti kita lihat hasilnya. Tipe data. Tipe data itu dia tipe data yang pertama itu adalah namanya, sesungguhnya nama komponennya apa ya namanya. Nah, nanti kita lihat komponen atau apa itu namanya. Tipe data itu satu tipe datanya. Kemudian panjang karakter. Oke, sorry. Panjang karakternya. Field yang kedua, urutan mulai dari 0 ya. Kemudian titik format field. Nah, yang pertama, nah ini nolnya. Kita bikin name-nya, namanya yang pertama. Yang kedua, field titik type, berarti tipe datanya yang kedua. Yang ketiga, bukan, sorry, salah ketik. Field. Nah, ini field ini berdasarkan dari nama ini tadi, field. Nah, kita ngulangnya pakai apa namanya? Pakai variabel field. Jadi kita pakainya bisa diganti juga. Field titik type atau tipe. Kemudian yang ketiga, karena kita yang mau ketiga yang panjang karakter, kita panjang karakter itu dia length. Oke, tutup kurung. Oke, kita simpan. Kita tes jalankan. Sebelum, nah kalau ada errornya nanti kita perhatikan errornya apa. Coba kita jalankan. Oke, ada yang salah. Oke. Di titik 2, saya coba garis miringnya. Saya ubah. Oke, garis miringnya saya ubah. Saya simpan. F5. Oke, jalan ya. Garis miringnya salah ya. Garis miringnya harus ngikutin backspace. Oke, tunggu sebentar. Oke, agak lama karena datanya ngelooping. Tanda dia masih berjalan. Nah, ketikan itu masih di sini kursornya. Nanti perhatikan kalau sudah bagaimana.
Oke. Nah, ada yang salah. Traceback field length field attribute field length. Ada yang salah, length. Sorry. Length itu adalah LEN GTH. Oke, salah. Saya simpan, saya jalankan lagi. Nah, perhatikan pesannya ya. Kalau error di sini, perhatikan pesannya di sini apa kesalahannya. Tidak ada atribut error field object has no atribut. Tidak ada atribut namanya length kayak gini. Yang ada tuh length tapi TH bukan HT. Nah ini isi dari Indonesian Prop. Ada save, ada ID, ada kode, ada provinsi, ada sumber dengan tipe data, ada string, ada double dengan panjang karakter sekian ini. Ini isi semuanya. Oke. Kalau kita mau ganti yang lain ya silakan ganti di sini. Mau lihat yang mana? Indonesia kota, Indonesia kecamatan, itu juga bisa diganti. Oke, itu kalau ngelihat seluruhnya. Bagaimana kalau kita mau lihat misalkan yang cuman tipe datanya string atau cuman tipe datanya double. Itu kan tipe datanya tadi ada berapa aja tuh? Geometri, double, string, OID itu. Nah, OID itu kan bawaannya. Memang kalau kalian ngisi data di RMap kemarin kan langsung ada tuh FID itu nomornya dia kan. Nah, jadi kalau mau tipe data salah satu tipe data saja itu berarti kita ubah di sini. Kita ubah. Oke, di field listnya Indonesian Prop betul. Kemudian kita kasih koma dan kosong, koma lagi, petik 2 lagi, tipe data misalkan yang string. Oke, misalkan yang string. Oke. Oke, kita misalkan variabelnya field. Berarti oke, perulangannya benar. Nah, tapi mencetaknya berubah nih. Cetaknya saya ganti, saya hapus dulu. Nyetaknya berarti field titik name namanya digabungkan dengan spasi ditambah str field yang mau kita tampilkan kan LNGHT. GTH atau GHT? GTH. Oke, hati-hati salah. Nanti salah yang kayak tadi lagi. Nah, jadi yang mau ditampilkan adalah cuman nama sama karena tipe datanya semuanya string pasti. Jadi kita nggak usah nampilkan lagi tipe datanya. Nah, tapi pasti nanti namanya sama panjang karakternya saja. Oke, kita coba ya. Nanti kalau ada error kita lihat lagi. Oke, nah kalau kalian perhatikan ada provinsi dan ada sumber yang string. Nah ini yang string provinsi sama sumber. Provinsi sama sumber yang lain selain string dia nggak akan muncul. Nah kalau nggak percaya lagi, misalkan kita coba ganti di sini yang agak banyak situ apa? Double ya. Double. Oke, kita coba yang double. Oke. Nah, masih jalan, ini masih berputar. Oke. Blocking connection. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit. Python-nya diblok oleh firewall, jadinya nggak bisa jalan. Nah, ini sudah saya buka. Ketika kita jalankan dia dengan menggunakan double, yang tampil adalah tipe datanya yang bukan namanya, kemudian panjang karakternya yang double nih di sini. Oke,
Kemudian bagaimana kalau ini kan yang ditampilkan itu semuanya yang Indonesia provinsi saja. Bagaimana kalau sedangkan kan banyak tuh di sini. Banyak di sini yang kabupaten ada, yang apa nih desa ada, kota ada nih. Nah, bagaimana kalau kita mau tampilkan seluruhnya misalkan. Oke, kita coba buat. Kita coba buat untuk menampilkan semuanya. Oke, koneksinya tetap atau mengarahnya tetap. Kemudian kita bikin kita bikin variabel a, kemudian rpy titik mapping titik map dokumen titik map dokumen, hati-hati huruf besar huruf kecil dipakai penggunaannya. Titik map dokumen, kemudian r petik 2 tutup kurung, kemudian kita panggil lagi di sini karena kita mau semuanya semua save yang ada dalam situ kita panggil. Jadinya yang harus kita panggil adalah nama projectnya. Kalau nama projectnya kita perhatikan, yang nama project asli itu adalah ini masih untitled titik mxd. Oke. Untitled titik mxd. Oke, untitled titik mxd. Oke, ini kita hapus dulu. Kita bikin perulangan karena bukan Indonesia provinsi lagi ya saja, tapi semuanya. Jadi project yang kita panggil. For misalkan kita bikin layer LYR misalkan variabel in arcpy titik mapping titik list layer, hati-hati L-nya besar, layers pakai S, layers, dalam kurung A karena A tadi yang kita gunakan untuk memanggil projectnya. Oke, kita bikin variabel B, kemudian LYR yang kita pakai tadi nama untuk perulangannya, variabelnya, titik name kita cari dulu, titik name ditambah namanya, kita kasih ekstensi dia karena namanya aja SHP gitu ya, semua yang SHP. Oke, kita print. Oke. Tambah B tadi. Jadi kita kasih tanda pemisah minus. Itu untuk mencetak nama save-nya. Nah, sekarang kita mau cetak isi dari isi dari si masing-masing save. Field sama dengan arcpy titik list field pakai S, list field pasti B. Nah, karena nama save-nya tadi itu di B. Oke. Kita perulangan lagi di dalam perulangannya karena kita mau mengambil lagi dari masing-masing save-nya buat yang kayak tadi. Field in field ini nama variabel baru. Di dalam variabel yang kita buat field tadi data pakai S. Oke, yang kita cetak kayak tadi print ini oke, yang kita cetak pertama 0 nanti kita 0 itu namanya, kemudian yang kedua tipe datanya 2. Oke, sorry 2 urutannya itu 0 dan 1 kemudian. Oke, 1 itu tipe datanya.
Panjang karakter yang ketiga. Karakter yang ketiga dia 2 namanya. Urutannya mulai dari 0. Oke. Kemudian dengan format yang kayak tadi, dengan format field titik name itu yang pertama, koma, field titik yang kedua tadi apa? Tipe data, berarti type. Oke. Oke, ntar agak nyangkut. Type. Oke. Kemudian yang ketiga tadi panjang karakter, berarti field titik length. Nah, hati-hati lengthnya tadi TH. Oke. Jangan lupa tutup kurungnya. Nah, itu tutup kurung yang ini tutup kurung yang di depan. Oke, harusnya sudah benar, tapi kita cek, kita simpan, kita jalankan lagi. Oke, tunggu. Oke, ada yang salah. Map dokumen. Oke, no attribute map dokumen. Oke. No attribute map dokumen. Mana dia itu? Oke, kita cek map dokumennya. Oke, titik mapping. Map dokumen. Dokumer, sorry, salah ketik. Bukan dokumen, dokumen. Oke, kita coba lagi. Bukan dokumer, tapi dokumen. Saya salah ketik. Nah, jadi begitu Python. Huruf besar, huruf kecil pengaruh, apalagi salah huruf kayak saya tadi. Oke, nah ini semuanya nih. Agak banyak memang. Nah, Indonesia kecamatan. Indonesia kecamatan isinya ini. Semuanya. Nah, bagaimana kalau kayak tadi? Nah, ini diperhatikan dulu ya. Nah, ini masing-masing Indonesia kabupaten, dilihatkan isinya. Indonesia PNT, Polyline isinya apa, itu semuanya. Oke. Nah, bagaimana kalau yang kayak tadi? Kalau yang misalkan kita mau nampilkan semua, tapi yang string aja semuanya. Sebenarnya sama persis dengan ini, yang semuanya tadi. Cuman kita bedakan di dalam variabel fields-nya tadi. Nah, dalam fields-nya tadi bukan hanya sekedar yang B, tapi kita misalkan gini. Di sini misalkan string. Oke. Nah, kita coba. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini agak lama karena panjang. Banyak yang ditampilkan. Nah, ini tidak sebanyak tadi, tapi semuanya yang string. Oke. Oke, itu kalau menampilkan field-nya, nama field-nya kan itu sebenarnya. Kemudian tipe datanya, kemudian panjang karakternya. Bagaimana kalau kita mau menampilkan isinya? Oke, kalau mau menampilkan isinya, ini saya hapus. Nah, ini kan semuanya ada di slide nih, silakan nanti silakan diketik dari slide-nya. Ini saya tidak membuat, kalau kalian mau membuat project-nya masing-masing boleh ya. Ini mau menampilkan ini string sendiri, double sendiri. Ini saya hapus aja biar nggak banyak. Oke, ini tetap import
arccpy. Misalkan kita bikin dia jadi pakai variabel, jadi as a itu sebagai a gitu ya. Kemudian saya buat save, biar ngetiknya nanti nggak panjang. Ini boleh juga ya penulisan kayak gini, a titik inv. Nah kalau tadi kalian perhatikan kan saya arccpy titik inv. Nah ini karena saya sebagai a, arccpy itu sama a jadinya sama saja, jadi bisa digunakan a juga langsung digunakan boleh. Nah itu biar pendek pengetikkan juga boleh dipakai itu. Kemudian workspace sama dengan, nah alamatnya tadi saya di D, nah copy aja langsung dari sini di D. Nah di D, oke kita pakai ini di D, langsung GIS peta Indonesia. Nah kita mau langsung aja yang misalkan isinya provinsi ya, Indonesia underscore prop titik shp. Oke, misalkan kita shp, misalkan yang mau kita tampilkan semuanya dulu ya, semuanya dulu. Oke, semuanya itu berarti bintang, semuanya kita mau nampilkan semuanya. Oke, kita tampilkan sekarang pakai perulangan for baris, kita buat variabel row in a tadi apa, a tadi arcpy nya, titik da titik search kursor, kemudian nama variabelnya tadi, alamatnya itu di save, kalian perhatikan tadi. Kemudian kita mau nampilkannya seluruhnya tadi bintangnya ada di variabel field. Oke, nah tinggal ditampilkan print data pakai petik 2 kalau kita mau nampilkan karakter atau string, data ke minus, oke misalkan gitu, tambah str tambah oke, tambah string dari row 0, row row 0 pakai kurung siku, ditambah lagi petik lagi, maksudnya untuk menuliskan string atau teks, data ke berapa gitu ya, data ke 1, kedua dan seterusnya, nanti provinsinya, provinsi sama dengan apa misalkan kita mau tuliskan. Nah di provinsi itu dia row keempat, row 4. Oke, kenapa kita str kan yang row 0? Karena dia nanti angka bentuknya. Sedangkan kita gabungkan ini adalah string. Nah, di row 4 ini kan nama provinsi ya sudah string, jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat dia menjadi string. Nggak perlu lagi di str kan. Oke, kita simpan, kita jalankan. Kita tes. Oke, ini data ke 0, harusnya kita tambahkan provinsinya, kita pisahkan di sini spasi biar dia bagus tulisannya. Nah, provinsi ke-31, walaupun ini nggak update amat kayaknya nih.
Oke, nah ini. Data ke 1 ke 0, dia urutan mulai dari 0, berarti ada 32 nih. Kalimantan Utara yang tidak ada kayaknya. Oke. Nah, bagaimana misalkan kita anggaplah kita Kalimantan Timur masih di sini ya, kita mau cari Kalimantan Timurnya. Nah, jika ingin mencari seperti itu, ada yang harus kita ubah. Nah, kita ngubahnya gini. Berarti ini cuman alamat untuk ketujuannya. Tabelnya, istilahnya tabel, mencarinya di mana gitu di Indonesia Prop. Kita bikin variabel tabel lah namanya. Oke. Oke, Indonesia Prop .shp. Nah, ini saya samain aja deh. Oke, petik 2 juga. Kita tambahkan query. Nah, kayak pencarian query. Nah, dengan petik 1 sama dengan dulu. Petik 1 petik 2 provinsi. Nah, kalau di dalam sini dia namanya provinsi. Sama dengan tanda apa tuh? Slice. Misalkan kita tulis tadi huruf besar semua ya. Kalimantan Timur. Misalkan kita mencari Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur. Oke. Sorry. Nah, ini teksnya sampai di sini. Ini itu petik 2. Oke. Oke. Satu, petik 2. Oke. Kemudian width huruf kecil aja. Width berubah dia warnanya kalau huruf kecil. A titik D A titik. Oh, sorry, kita pakai ini aja kayaknya ya. Tapi nanti juga dicari, nggak apa, kita ngetik aja lagi. Width A titik D A titik pencarian kursor. Nah, pencariannya sudah beda. Pencariannya ada tabel, koma, field, koma, query yang kita cari kan Kalimantan Timurnya, query-nya. As kursor. Nah, jadi dia sebagai kursor gitu. Oke, ini saya hapus saja for-nya, saya ulangi. For, nah dalam width itu juga perulangan. Row inserted, diurutkan kursornya. Kursor tadi apa? Kursor tadi hasil pencariannya tadi. Oke, kita cetak. Data kita samain ya, data ke tambah tadi kita jadikan str. Kenapa? Karena urutannya adalah tipe datanya string. Tipe datanya adalah numerik atau angka gitu ya. str tadi row siku 0, urutan yang ke 0. Tutup kurung. Tambah lagi spasi petik 2 lagi. Spasi provinsi atau provinsi. Oke, sama dengan oke, ditambah lagi. Ini nggak perlu diubah jadi string, langsung aja row 4 tadi provinsinya. Kalau mau tahu row 3, row 2, row 1-nya, nah, silahkan dicetak aja sendiri apa hasilnya. Oke, saya nampilkannya biar nggak banyak ini. Oke, ada yang salah. Oke, petiknya sebentar, saya cek dulu petiknya. Ya, memang ada yang kurang nih. Petiknya petik 2, petik 1, petik 2. Sorry, salah. Kebalik. Ini petik 2 ini penutupnya adalah petik 2 yang belakang. Petik 1 ini di sini. Petik 1 ini nutupnya petik 1 yang ini. Oke. Oke, kita tes lagi. Oke, ada yang salah di sini.
Bentar. Ini benar petik 1 Sri. Ini benar petik 1. Ini petik 2 untuk kata-kata provinsinya. Kemudian untuk Kalimantan Timur yang pakai petik 1 ditutup oleh petik 1, petik 1. Oke. Jalankan. Nah, hati ya tanda petiknya. Oke, tunggu sebentar. Dia akan menampilkan hanya Kalimantan Timur harusnya kalau benar. Oke, ada yang salah? Traceback. Name field is not defined. Oke, name field is not defined. Fields. Oke, namanya di sini bukan field tapi fields. Oke, kita simpan, kita jalankan kembali. Oke, jadi harus teliti mengerjakannya. Oke, data ke-20 Provinsi Kalimantan Timur. Nah, jadi tadi sesuai sama yang kita cari. Kita carinya Kalimantan Timur. Kalau mau ubah yang lain, silakan ubah yang lain. Oke, mungkin itu materi hari ini. Jadi materinya cukup untuk menampilkan isi field, termasuk tipe data, nama, dan panjang karakternya tadi, termasuk juga menampilkan data untuk masing-masing save-nya. Itu bagaimana cara menampilkannya tadi sudah diperlihatkan. Oke, untuk praktikumnya mungkin tidak jauh-jauh juga dari situ. Nanti kalian praktikum, materi yang saya sampaikan ke kalian juga akan saya sampaikan ke dosen praktikum biar nanti materinya sama gitu ya, tidak berbeda. Oke, sebelum saya tutup, pesan saya jaga kesehatan karena kondisi pandemi di Kota Tarakan lagi meningkat, bahkan kasus selalu masuk puluhan tuh kasus, bahkan bisa 20, bisa 30 gitu per hari, bahkan ada kasus meninggal terus gitu ya tiap hari ini. Oke, semoga kita sehat-sehat saja. Sampai dengan berjumpa di perkuliahan online offline nanti juga kita akan tetap sehat saja. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir. Semoga kita bisa cepat kuliahnya tatap muka. Untuk perkuliahan di semester ini sih kemungkinan sampai UAS kita akan tetap masih online. Nah, tapi kita berdoanya untuk di semester berikutnya gitu ya. Untuk kalian yang semester 7 mungkin tidak ada kuliah lagi ya tetap semangat untuk skripsinya karena sebentar lagi seminar hasil. Nah, semangat untuk skripsinya bukan berarti melupakan mata kuliah di semester 7-nya. Jadi percuma nanti tuh. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau kalian lulus skripsinya tapi mata kuliahnya nggak lulus, sama saja nanti akan juga ditunda kelulusannya. Kenapa ya harus lulus juga mata kuliahnya? Ya, apalagi mata kuliah kayak GIS itu kan ada di semester ganjil. Jadi nanti kalau kalian ngulang ya di semester ganjil tahun depan jadi setahun lagi lulusnya gitu ya. Oke, jangan lupa absen. Saya bilang lagi-lagi nanti ada saya tetap ikut kuliah kok Pak, tapi saya lupa absen gitu ya. Dan ngomplainnya juga jauh gitu ya waktunya. Dan apalagi kita kuliahnya online seperti ini, membuktikannya bagaimana kalau kita kuliahnya offline atau tetap muka mungkin kita bisa bilang iya saya mungkin masih ingat kalian hadir atau tidak gitu ya, atau teman-teman kalian juga masih ingat kalian betul hadir atau tidak kalau lupa absen di perkuliahan tetap muka. Tapi kalau perkuliahan online agak susah untuk membuktikannya, jadi jangan sampai kelupaan absen, jangan juga absen hanya absen saja. Nah, tapi tetap juga materinya diikuti, dipelajari juga nanti biar nilai
mata kuliahnya juga bagus. Jadi ini juga misalkan ngikut aja, nanti mata kuliahnya tiba-tiba ya saya absen kok Pak, ngikut juga, tapi mata kuliahnya D sama juga nggak lulus kan percuma gitu. Nah jadi tetap harus diikuti dengan benar gitu ya. Oke, sekali lagi kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir. Dan saya ucapkan selamat belajar. Semoga praktikumnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.